Oke teman-teman, kemarin terakhir kita udah bahas KZ-PR3 versus KZ-PR2. Planar ayam budget benar-benar udah mulai menjamur dari yang kelas 1 atau 2 jutaan, macam Ledger S12, 7 Timeless, sampai ke kelas budget semacam KZ-PR2 atau KZ-PR3 yang harganya jauh di bawah 1 juta. Kalau dulu menikmati planar itu mesti beli headphone yang mahal, dan butuh source yang mahal juga buat ngedrive-nya. Sekarang di kelas under 2 juta, kita udah bisa banget menikmati kemewahan planar dengan detailnya yang bagus banget, resolusinya yang padat banget, transition speed-nya yang juga super ngebut, sekaligus kita nggak harus pakai setup source yang mahal. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau nggak semua orang betah menikmati planar. Nggak semua orang suka transition speed yang tinggi dan kurang fun karena nggak ada decay-nya. Nggak semua orang juga suka gemericik detail yang bagi mereka gampang bikin capek di telinga. Saya juga sama sih, awal-awal nyobain planar, wah detailnya mantep banget. Dari nada ke nada itu jelas banget, clarity-nya juga bagus banget. Bahkan, begitu balik ke dynamic driver, rasanya jadi ngeblur semua. Mantep banget lah driver planar. Tapi masalah mulai muncul. Ternyata, kuping lebih gampang capek semenjak sehari-hari pakai planar. Suaranya analitikal banget. Nah, jadi saya pengen bilang ke teman-teman, ayam planar itu bagus. Tapi ayam yang bagus itu nggak harus planar. Sesuaikan aja sama selera dan kebutuhannya. Nah, kali ini kita mau bahas ayam yang menurut saya fitting maupun tonalitasnya cocok banget buat long listening. Nggak bikin capek. Oke, langsung aja. Ini review saya untuk SIMGOT EM6L atau SIMGOT EM6L. Sebelumnya, saya mau ngucapin makasih dulu buat SIMGOT yang udah jauh-jauh ngirimin sampel EM6L-nya ini dari Cina ke Jogja buat kita review. Ini unit kedua yang dikirim sama SIMGOT ke kita. Jadi EM6L ini unit ketiga dari SIMGOT yang udah kita review di sini. Unit yang pertama dulu ada SIMGOT EW100P yang saya beli sendiri. Review saya untuk EW100P nggak mengecewakan. Tuningannya serba aman, jadi walaupun nggak ada spesial-spesialnya, tapi nggak ada komplain juga di sana. Lalu yang kedua, SIMGOT EW200 yang dikirim sama SIMGOT ke sini cukup mengesankan buat saya, terutama resolusi dan detailnya yang untuk di kelasnya terbilang bagus banget. Nah, kali ini di tangan saya ada satu SIMGOT lagi, SIMGOT EM6L atau yang dikasih nama Phoenix. Untuk harganya sendiri, di luaran sana, EM6L ini dibanderol dengan harga $109,9 atau ya anggap aja $110. Sedangkan di Indonesia, saat ini masih dipasarin dengan harga kisaran 1,6 sampai 1,8 jutaan. Nah, di rentang harga segini, EM6L berhadapan langsung sama Hidis MS3, atau kalau sama yang di atasnya, yang paling deket ya sama Ledger S12 di harga 1,9 sampai 2 jutaan. Untuk spesifikasinya, dia pakai konfigurasi hybrid, 1DD ditambah 4BA, tuningannya mengadopsi tuningan Harman 2019, impedance-nya 26 ohm, sensitivitasnya 119 dB, untuk rentang frekuensinya dari 8 Hz sampai 40.000 Hz, konektor dari kabel ke unit drivernya pakai 2 pin 0,78 mm QDC, sama kayak KZ, QKZ, atau TRN. Untuk packagingnya, nggak ada yang spesial sebenarnya, standar aja, tapi dia dibalut sama warna yang elegan, hitam glossy, cuma ada gambar burung phoenix api di tengah sini. Di atas ada logo SIMGOT, logo hi-res, di bawahnya ada tulisan EM6L. Lalu di bagian belakangnya, ada sajian grafik frekuensi responnya yang cukup membantu kita buat ngenalin kayak apa arah suara dari SIMGOT EM6L ini. Terus di sini ada ilustrasi konfigurasi dari drivernya. Ada gambarnya di sini 1DD, ada 4BA di sini. Terus ada juga beberapa informasi lain terkait spesifikasinya ditulis dengan 4 bahasa. Sayangnya nggak ada bahasa Indonesia di sini. Cuma ada bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama bahasa Korea. Isi dari paketnya terbilang standar aja. Cuma baiknya, kita dapetin hardcase yang kalau saya bilang sih ini sangat berguna dan kualitasnya cukup bagus. Sisanya ada sepasang unit ayamnya, SIMGOT EM6L. Kabel 2 pin QDC. Jacknya udah dikasih jack cover. 3 pasang ear tips, silikon semua. Sama satu lagi user manual. Udah, ini aja. Untuk desain dari ayamnya, SIMGOT EM6L kali ini sebenarnya masih hadir dengan desain ala-ala sci-fi pada umumnya. Tapi kali ini saya melihatnya sebagai ayam yang desainnya elegan, sekaligus mewah, tapi juga sekaligus sederhana. Nah, gimana tuh? Pokoknya ya gitulah. Ukuran fisiknya cukup ramping, terus nggak banyak lekukan atau hiasan apapun. Cuma ada logo SIMGOT di unit sisi kirinya, sama logo Phoenix di unit yang sisi kanannya. Ada sedikit sentuhan logam, cuma di bagian nozzle-nya aja. Nah, sayangnya,
di nozzle-nya yang metal ini, sama si Biggot nggak dikasih lidah atau lips, padahal nozzle metal kayak gini lumayan licin. Jadi saya mesti bilang juga, ini cukup susah kalau kita mau ganti sama air tips yang lain. Spinfit CP145, Akustun AITO08, Akustun AITO07, udah saya cobain semua gonta-ganti, gampang banget kelepas sendiri atau melorot sendiri kayak gini. Akhirnya iseng-iseng aja nyobain ear tips bawaan KZ, ternyata malah cocok teman-teman, baik dari fitting maupun suaranya. Nanti kita lanjut bahas gimana perbandingan suaranya. Untuk build quality-nya, semua bagian dari ayam ini dibalut sama cangkang housing yang materialnya resin, warnanya hitam, agak glossy, senada sama warna box di packagingnya tadi. Sayangnya, noda bekas sidik jari gampang banget nempel di sini. Kalau soal nozzle-nya yang berbahan logam dan nggak punya lips ini, tadi udah saya singgung. Lalu ngomongin soal kualitas kabelnya, saya rasa nggak ada yang istimewa sih. Entah OFC atau OCC di dalamnya, tapi kalau dari penampilannya sih ini lumayan cantik menurut saya. Bagian atasnya single line, bagian splitter ke bawahnya jadi dual line yang dipelintir atau dibikin twisted kayak gini. Housing jacknya sama housing splitternya pakai material logam, entah metal atau aluminium lah ini. Jacknya 3,5 mm, gold plated, 3 pole, modelnya straight. Di sini ada tulisannya Semgot, tapi kalau yang di splitternya polos hitam aja. Kita juga udah dapetin velcro atau perekat buat ngikat kabelnya, jadi nggak perlu beli-beli lagi. Untuk ear tipsnya, kita dapat 3 pasang. Kualitasnya sebenarnya bagus, lembutnya pas, nggak terlalu kaku kayak AITO08, nggak terlalu lemes juga kayak ear tipsnya Tin Hi-Fi, pas lah sebenarnya. Nah, cuma sayangnya saya sendiri nggak cocok sama suaranya. Nggak cocok gimana? Nanti kita bahas lagi. Terus ada satu lagi, pouch atau hard case-nya ini. Berasa solid, bahan bagian luarnya semacam kulit sintetik kayak gini, warnanya doff atau matte, nggak gampang kotor, kuat, nggak gampang penyok juga walaupun kita pencet-pencet kayak gini. Cuma agak kurang rapi dikit aja sih di pemasangan atau di jahitan resletingnya ini. Overall ini udah bagus, sangat ngebantu, bahkan ukurannya lumayan gede, muat diisi satu ayam Semgot EM6L ini, ditambah sama satu DAP ini DAP F Audio T3. Jadi simpel banget, saya tiap hari bawa-bawanya kayak gini. Untuk fittingnya, di saya nggak ada masalah sama sekali. Pakai ear tips bawaan juga nggak ada masalah. Kalau kita balik lagi lihat ke nozzle-nya tadi, ukurannya gede ya, tapi untungnya di kanal telinga saya sih masih aman aja, pakai ear tips yang ukuran S. Kalau pakai yang ukuran M, kayak agak sesak, terus gampang bikin capek juga. Untuk setup di review kali ini, saya pakai kabel bawaannya, kadang juga diganti sama Q1 Max, yang jacknya balance 2,5 mm. Untuk ear tips yang bawaannya, saya pakai yang ukuran S, sama ear tips KZ Starline yang ukurannya M. Untuk DAP-nya udah saya kenalin tadi, F Audio T3. Untuk DAC-nya, saya pakai Acme Phantom Sound 4S. Kalau di laptop, saya sehari-hari pakai Asus ROG Strix G531G. Untuk musik playernya, saya pakai IB Music, Spotify, Vio Music, Apple Music kalau di HP. Kalau di laptop cuma pakai Spotify sama YouTube aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya. Untuk low atau bass-nya di Semgot EM6L ini dipresentasikan dengan bersih, teksturnya juga bagus, dengan fokus utamanya di bagian sub-bass-nya. Secara kuantitasnya juga bagus di bagian sub-bass-nya, tapi agak kurang dikit di bagian mid-bass-nya. Dia juga punya rumbling yang cukup bagus di sub-bass-nya tadi. Transition speed-nya juga cukup cepat, walaupun nggak sampai secepat planar driver macam KZ PR2, PR3, atau Seven Timeless. Mau dengerin lagu-lagu metal yang bass drumnya cepat juga di sini masih bisa ngejar dengan cukup natural. Mid bass-nya punya karakter gebukan yang tight, agak kurang bertenaga dikit sih sebenarnya buat ngepresentasiin gentakan kick drum. Agak kurang tebal dikit di mid bass-nya buat selera saya. Seandainya bisa lebih tebal lagi di sini, ini bakalan lebih nyenengin lagi buat selera saya. Tekstur bass-nya bagus, terkontrol juga, nggak ganggu ke area vokal. Yang paling nyenengin dari sektor ini di bagian sub-bass-nya. Impact-nya berasa bisa ngasih dorongan angin ke gendang telinga. Lalu untuk vokal maupun instrumen-instrumen kayak gitar, keyboard, piano, di area mid ini presentasinya bersih, jelas, cuma sedikit agak agresif aja di vokal atasnya. Untuk vokal perempuan kedengaran sweet, tebalnya pas,
artikulasinya juga jelas, ada sedikit sibilance di artikulasi S, tapi nggak sampai ke taraf yang mengganggu. Cuma ya perlu saya sampaikan aja, di sini ada sedikit sibilance-nya. Kalau untuk shouty di sini aman-aman aja, walaupun bisa dibilang sih dikit lagi mungkin akan mendekati shouty. Vokal-vokal tinggi atau teriak kayak di lagu-lagu Adele misalnya, kayak lagunya yang When We Were Young, di sini masih aman. Untuk posisi vokalnya, di kebanyakan lagu kadang pas di tengah, kadang juga kedengaran cukup maju, tapi nggak sampai yang nyemprot. Kalau untuk vokal laki-laki, buat selera saya agak kurang tebal, tapi tetap bersih, artikulasinya juga bagus, clarity vokalnya juga jelas. Nah, karena saya kurang cocok sama karakter vokalnya yang kurang tebal, vokal atasnya juga lumayan agresif, terutama di artikulasi S-nya, saya lebih cocok pakai earpiece bawaan KZ untuk di-pairing ke SIMGOT IM6L ini. Body vokalnya jadi lebih tebal, lebih berbobot, upper mid-nya juga kedengaran lebih kalem. Karena emang beda dari ukuran bore-nya. Yang di earpiece KZ ini agak lebih sempit, teksturnya juga agak lebih tebal dikit. Untuk emosi dari lagu juga tersampaikan dengan cukup bagus. Timbre dari vokalnya juga natural aja, nggak kayak timbre BA kebanyakan yang kadang bahkan kedengaran metalik, terutama di BA ayam-ayam budget. Nah, di IM6L ini BA-nya udah cukup natural. Untuk high atau treble-nya, di SIMGOT IM6L ini dipresentasikan dengan smooth, tapi tetap bersih dan punya ekstensi yang bagus. Saya nggak ngerasain ada gangguan di suara gitar atau gesekan biola di frekuensi tinggi. Suara simbal dan snare drum juga di sini aman-aman aja, nggak agresif. Semua instrumen kedengaran aman di sini, tapi dia masih ngasih detail dan clarity yang bagus. Cuma kadang, buat suara-suara tinggi di gitar yang pakai distorsi atau overdrive kayak gitu, kedengarannya terlalu lembut atau kurang gigit. Sama juga kayak suara biola, kayak agak berasa kurang seret gesekannya. Tapi ya ini nitpicking aja. Overall masih sangat enak dinikmati, dan nggak bikin capek buat long listening. Untuk teknikalitasnya, untuk resolusi, clarity dan detailnya, di IM6L ini sebenarnya nggak ada yang spesial. Ya sesuai aja lah sama harganya. Tapi tetap masih oke, masih terbilang ada upgrade kalau dibandingin sama EW200. Cuma karena EW200 itu lebih bright tonalnya, jadi kadang-kadang kedengeran kayak lebih high res. Untuk sound staging dan imagingnya, ayam ini bisa ngasih gambaran panggung yang cukup jelas, walaupun bukan yang megah atau yang luas-luas banget. Kesan 3D-nya juga udah kegambar bagus, walaupun untuk depth dan height-nya masih terbilang cukupan aja. Posisi atau arah datangnya suara dari tiap instrumen juga relatif gampang buat dianalisa. Pemisahan tiap instrumen juga cukup jelas dan nggak kedengeran saling tumpang tindih. Nah sekarang, kalau dimendang-mendingin, IM6L ini berhadapan langsung sama Hidis MS3 di kelasnya. Kalau naik dikit di angka 1,9 atau 2 jutaan, dia berhadapannya sama S12. Nah, untuk Ledge War S12, saya belum pernah punya sendiri, cuma sempat nyobain bentar. Jadi gimana perbandingannya nggak akan saya bahas di sini. Yang jelas dari konfigurasi drivernya juga udah beda. Kalau Ledge War S12, dia pakai single planar, sedangkan IM6L ini dia pakai 1DD ditambah sama 4BA. Yang jelas akan beda di bagian timbrenya, transition speed-nya, khususnya di bagian bass, jelas S12 lebih gesit. Kalau sama Hidis MS3, dari sisi packaging dan isinya, MS3 lebih unggul. Selain ngasih ear tips yang lebih banyak, dia ngasih 9 pasang ear tips yang karakter suaranya beda-beda. MS3 juga ngasih nozzle yang detachable yang ada 3 karakter tuningan suaranya. Kabelnya juga lebih mewah di MS3. Untuk fittingnya sama-sama enak, build-nya lebih mewah di MS3, tapi untuk selera saya pribadi, untuk desainnya lebih suka di IM6L ini. MS3 agak gimana gitu bentuknya kerut-kerut kayak kurma. IM6L juga ngasih hardcase yang lebih mewah, lebih kuat ketimbang push-nya MS3. Untuk suaranya, untuk bassnya berkebalikan. Kalau MS3 kuat di bagian mid bassnya, sub bassnya kurang dalam. Nah, IM6L ini kebalikannya. Lebih kuat di bagian sub bassnya, sedangkan mid bassnya agak kurang bertenaga. Untuk vokal dan treble-nya, di MS3 sedikit agak lebih agresif, khususnya di vokal-vokal atas, MS3 agak shouty. Tapi untuk gigitan treble-nya, berasa lebih satisfying di MS3 buat teman-teman yang suka treble. Kalau buat teman-teman yang sensitif sama treble, IM6L ngasih kita treble yang lebih aman. Kalau dibandinginnya sama PR3 atau PR2, jelas di PR3 atau PR2 ekstensi treble-nya lebih panjang, bass-nya juga lebih gesit. Overall tonalnya juga berasa lebih bright, lebih cocok buat analytical atau critical listening. Sedangkan IM6L pembawaannya lebih soft dan sedikit lebih berasa warm, lebih cocok buat musikal atau fun listening atau long listening, buat dengerin musik dalam waktu yang lebih lama. Nah, kesimpulan dari saya untuk SIMGOT IM6L ini, ya nggak heran lah kalau banyak berseliweran impresi atau review positifnya.
SIMGOT M6L ngasih kita tonal Harman, tapi ada beberapa sentuhan ulang yang bikin area treble-nya nggak sepedes tuningan Harman yang lain yang selama ini kita kenal. Dengerin musik berlama-lama atau berjam-jam di jam kerja juga saya pribadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi dengan catatan, di sini saya pakai eartips-nya yang bawaan KZ Starline yang ukurannya M. Kenapa nggak pakai eartips yang bawaannya? Eartips bawaannya emang secara fitting saya cocok sama yang ukuran S. Tapi karena dia punya bore yang lumayan lebih lebar, tipikal suara vokal atasnya buat saya terlalu naik di M6L ini, sedangkan body vokalnya kurang tebel. Nah, sama eartips bawaan KZ ini lumayan jadi agak tebel body vokalnya, upper mid-nya juga jadi agak lebih kalem. Secara fittingnya juga masih nyaman-nyaman aja. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa SIMGOT EW200 terlalu agresif di bagian vokal atasnya atau treble-nya, kalau teman-teman mau sekalian upgrade bisa ke M6L ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.